Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi kelima dalam menjawab soal listening bagian percakapan pendek. Strategi 5 ini bisa kita temukan di halaman 21 buku TOEFL. Strategi 5 ini kita diminta untuk memahami ungkapan negatif yang ganda. Jadi terdapat dua kata-kata negatif yang mana kita harus menyimpulkan nanti maksudnya apa. Baik, langsung ke contoh yang disajikan di tabel ini. She didn't like the unclean room. Jadi di situ ada kata-kata negatifnya adalah kata didn't. Kemudian yang kedua adalah kata unclean, yaitu imbuhan UN ya, unclean. Didn't like berarti tidak suka, unclean yang tidak bersih. Jadi dia tidak menyukai tempat atau kamar yang tidak bersih. Kesimpulannya apa? Dia menyukai like clean room. Jadi dia menyukai kamar yang bersih. Seperti itu. Kemudian ini contoh saja. Kemudian yang kedua adalah two negative verb, dua kata kerja negatif. Contohnya, it is not snowing, so they are not going to the mountain. Di sini ada dua kata kerja. Yang pertama is not snowing. Kemudian yang kedua adalah not going. Tidak salju, tidak pergi. Jadi kalau tidak ada salju, dia tidak pergi. Berarti kesimpulannya apa? Implies. Kesimpulannya, they would go if it were not snowing. Dia akan pergi jika tidak hujan. Dia akan bukan dia ya. Mereka akan pergi jika bersalju atau hujan salju. Seperti itu. Itu contoh dari dua kata kerja bermakna negatif. Sekarang berikutnya adalah penggunaan dari neither or not bla 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 either. Jadi perlu dipahami, neither ini adalah neither atau not either ini bermakna negatif. Contohnya, Tom didn't like traveling. Di sini kata negatifnya terletak pada didn't like. Kemudian kata negatif kedua adalah neither did Anna. Jadi begitu juga Anna. Artinya adalah Tom tidak suka traveling, begitu juga Anna. Jadi neither di sini berarti begitu juga. Sama halnya Anna yang juga tidak suka. Itu maknanya ya. Atau kata lainnya, both didn't like traveling. Keduanya sama-sama tidak suka traveling. Siapa keduanya? Tom dan Anna. Oke. Selain menggunakan neither, juga bisa menggunakan not either. Oke, saya kira itu ya. Untuk contoh yang ada di soal TOEFL, contohnya begini. I couldn't believe the news I heard from the concert. Well, it is not impossible for the concert to be held. What do you think about the woman say related to the concert? Menurutmu apa yang dikatakan oleh si wanita ini tentang the concert? Oke. Kemudian yang harus kita perhatikan ketika mendengarkan informasi semacam itu adalah yang pertama, wanita itu mengatakan it's not impossible for the concert. Kata kerja di sini termasuk dalam penggunaan kata kerja negatif ya, double kata kerja negatif.
Yang pertama, I couldn't believe. Aku tidak percaya. Kemudian yang kedua adalah mohon maaf. Fokus kita bukan di pembicara pertama ya, tapi pembicara kedua, yaitu it's not impossible. Ada kata it's not, itu artinya negatif. Kemudian impossible juga negatif. It's not berarti tidak. Impossible tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Bukan artinya, bukannya tidak mungkin konser itu diselenggarakan. Konser. Jadi bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa konser itu diselenggarakan. Jadi itu yang dikatakan oleh si wanita. Dan kata lainnya apa? Berarti maknanya adalah dari sini kita bisa berasumsi bahwa kata lain dari apa yang disampaikan oleh pembicara kedua ini, wanita ini adalah konser itu bisa saja diselenggarakan, sehingga kita mencari jawaban yang maknanya konser itu bisa saja atau mungkin saja diselenggarakan, diadakan. There is no possibility that the concert will be held. Tidak. Ini tidak mungkin. Yang A ini tidak mungkin konser itu akan diselenggarakan. Yang B, the concert will not be definitely held. Sama saja. Konser itu tidak akan diselenggarakan, sama dengan yang A ya. Kemudian yang C, the concert may be held. Konsernya bisa saja diselenggarakan. Kalau yang D, konser tidak bisa diselenggarakan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Baik, seperti itu ya. Kesimpulan dari strategi 3 ini adalah kita harus benar-benar memahami kata ketika ada dua kata negatif, is not sama impossible, seperti yang dicontohkan. Baru kita mencari kata lainnya apa atau makna lain dari pernyataan tersebut apa. Baru mencari jawabannya di opsi A, B, C, D. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.